Pemirsa, tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negara yang paling dermawan? Predikat ini disematkan oleh Charities Aid Foundation World Giving Index tahun 2021. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat Indonesia yang suka menolong dan banyaknya lembaga sosial kemanusiaan yang turut berpartisipasi menyalurkan bantuan. Nah, ingin tahu seperti apa? Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita. Pemirsa, sejak akhir tahun 2019, seluruh negara di dunia dilanda wabah COVID-19, termasuk juga negara Indonesia. Hal ini tentu berdampak bagi seluruh sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Namun di tengah kesusahan ini, rasa simpati dan tolong-menolong antar sesama semakin terjalin. Dan Indonesia pun dinobatkan sebagai negara yang masyarakatnya paling dermawan akan hal ini. Kami akan mengulasnya dalam liputan berikut ini. Berdasarkan penelitian dari Charities Aid Foundation World Giving Index tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki inisiatif yang tinggi dalam hal tolong-menolong. Seperti halnya yang terjadi saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Masyarakat Indonesia justru saling tolong-menolong antara sesama. Oleh karenanya, tercatat di sepanjang 2020, Indonesia berhasil meraih indeks skor 69. Jika dibandingkan dengan negara lain, sebagian besar negara barat turun peringkat karena terdampak pandemi COVID-19. Misalnya saja Amerika yang jatuh ke peringkat 19 dunia, dari sebelumnya konsisten berada di posisi 5 besar. Terkait hasil penelitian tersebut, saya pun berkesempatan bertemu dengan seorang guru besar sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Badarudin, untuk memastikan dan mengetahui secara pasti karakteristik masyarakat Indonesia dalam ilmu sosiologi. Prof, gimana menurut Prof tentang penelitian yang mengatakan bahwasannya masyarakat Indonesia itu merupakan negara yang paling dermawan di dunia, Prof? Yang pertama, barangkali kita sebagai warga Indonesia ya tentu merasa bangga ya atas capaian Indonesia sebagai negara yang dianggap paling dermawan ya, karena itu kan merupakan salah satu hal yang baik ya sebagai warga negara dunia sebenarnya ya, karena bagaimanapun manusia ya, masyarakat itu ya memang harus saling berbagi. Kalau kita mendapat predikat berbagi kepada orang lain yang terbaik, saya pikir ini adalah hal yang sangat baik bagi negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Apakah yang membuat orang Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini suka tolong-menolong, Prof? Apakah ini memang karakternya? Kalau kita lihat apa yang dihasilkan ya oleh lembaga pengindeks ini, saya pikir sesuai memang dengan kenyataan yang ada pada masyarakat Indonesia dewasa ini gitu ya. Karena kalau kita lihat dari berbagai aspek, misalnya terutama dari aspek kultural gitu ya, kemudian dari aspek agama gitu ya, ini memang sangat wajar kalau Indonesia mendapatkan peringkat yang seperti itu, predikat yang seperti itu gitu. Tidak berhenti sampai di sini saja, guna membuktikan kedermawanan masyarakat Indonesia, saya menemui relawan Nusantara Medan, sebuah komunitas atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Komunitas ini menjadi wadah bagi anak muda Indonesia untuk membentuk pribadi yang tangguh, kreatif, inovatif, dan berjiwa sosial, agar dapat berbagi kemanfaatan potensi diri di dalam masyarakat. Terdapat sejumlah program komunitas relawan Nusantara Medan, di antaranya Siaga Bencana, Rona Nusantara, Pelajar Siaga Bencana, Styling Berbagi, dan Jumat Menabung. Seperti kali ini, mereka membagikan makanan gratis kepada jemaah Masjid Al-Falah Medan.
Jemaah masjid yang selesai sholat Jumat bebas mengambil makanan di sebuah steling makanan yang disediakan. Namun untuk menjaga kenyamanan dan protokol kesehatan jemaah masjid, mereka kerap membantu membagikannya. Ini merupakan program steling berbagi yang biasanya diadakan setiap hari Jumat. Untuk berdirinya Relawan Nusantara Medan ini sendiri, itu tidak lepas dari rumah zakat ya gitu Bang. Pada awalnya tahun 2000-an gitu, itu belum ada relawan gitu kan, yang ada amil-amil rumah zakat gitu kan. Tetapi amil-amil rumah zakat pada saat itu mereka harus melakukan kegiatan, dalam artian harus mengikuti pendidikan relawan gitu, baru mereka bisa menjadi bisa langsung ke amil zakatnya gitu. Nah, untuk Relawan Nusantara Medannya sendiri itu sekitaran tahun 2002 Bang. Tahun 2002 mulai terbentuk, kemudian rumah zakat memfokuskan tentang amilnya udah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kemudian Relawan Nusantaranya juga sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Jadi itu yang mendasari gitu. Hari ini banyak yang orang mau sedekah Bang gitu, tetapi memang akhirnya mereka nggak tahu nih sedekahnya di mana gitu. Jadi kami mewadai untuk membuat sebuah steling untuk biar bisa orang itu mengambil, kemudian bisa mengambilnya lagi gitu, menaruh dan mengambil gitu. Jadi orang bisa berdonasi, menaruhkan nasi di situ, kemudian nanti bisa ngambil nasinya juga di situ orang-orang yang ingin mengambilnya gitu. Kemudian Program steling berbagi ini sangat cocok bagi jemaah masjid yang belum makan siang. Ini menjadi penolong bagi mereka dalam mengatasi rasa lapar. Salah seorang jemaah yang merasakan manfaatnya adalah Fikri Mahmudi. Sebagai mahasiswa, makanan yang diberikan ini sangat membantunya dan menghemat pengeluaran. Kebetulan hari ini hari Jumat, di mana semua kegiatan-kegiatan kita, apalagi dalam hal sedekah, dilipat gandakan. Jadi menurut saya kegiatan ini tuh sangat positif, selain untuk kepentingan umat, juga untuk menyadarkan kepada umat bahwa berbagi itu sangat dianjurkan dan sangat disunahkan bagi baginda Rasulullah SAW. Selain membagikan makanan lewat program steling berbagi, Relawan Nusantara Medan juga membagikan makanan ke jalanan. Makanan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, pengemudi becak bermotor, dan pengguna jalan lainnya. Mereka juga memborong habis dagangan salah seorang penjual kerupuk yang ditemui di jalan. Barang yang sudah dibeli kemudian dibagikan secara gratis. Ini merupakan salah satu program terbaru mereka, yakni Borong Berbagi. untuk di relawannya sendiri tetap semangat gitu kan, karena memang hari ini siapa lagi kalau bukan kita yang ingin bergerak menjadi lebih baik lagi gitu kan. Mumpung masih muda, masih punya waktu gitu kan, yang memang waktunya itu jangan sampai akhirnya untuk dihabiskan untuk berhura-hura gitu kan, kongko-kongko doang gitu. Kita coba manfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin gitu, karena memang hal yang paling berharga di dalam hidup manusia itu adalah waktu, Bang. Masih banyak lagi aksi-aksi kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Inilah mengapa Indonesia dinobatkan menjadi negara yang paling dermawan. Mari jaga rasa simpati dan empati ini agar kita tetap hidup rukun dan damai.